Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Jawabannya begitu. Tapi sudah sarapan? Belum. Makanya jawabannya. Coba setelah nanti Pak Ari tanya selamat pagi anak-anak, jawabannya ada yang lebih semangat. Selamat pagi. 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 Jawabannya seperti itu ya. Coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi. 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 Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Jawabannya gitu. Oke. Terima kasih atas semangat paginya. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Ari hari ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Ari minta tolong dan ketua kelas teman-temannya dipimpin berdoa. Ya, berdiri dan dipimpin teman-temannya. Doa mulai. Nah, untuk membangkitkan semangat, setelah ini kita berdiri, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu lagu Hari Merdeka itu kayak gimana? Yang 17 Agustus. Tahu ya? Tahu. Oke, semuanya coba sekarang berdiri dulu. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, sambil Pak Ari absen ya. Nanti yang Pak Ari panggil seperti biasa silakan bilang hadir. Oke? Bil, Pak. Ayu. Bima. Nizam. Tia. Jida. Safi. Rizky. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, anak, di pembelajaran coding kali ini ada beberapa materi yang akan Pak Ari sampaikan. Di antaranya yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu robot? Tahu robot? Tahu, Pak Ari yakin kalian semua pasti tahu robot. Tapi tahu nggak kalian bagaimana robot bisa bergerak? Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Coba yang tahu katakan. Bagaimana caranya robot itu bisa bergerak? Diberi mesin. Jelas, robot itu pasti mesin. Ada mesinnya. Tapi kalau ada mesinnya, kira-kira robotnya bisa bergerak sendiri nggak? Ada baterainya. Baterai itu apanya robot? Sebagai apa? Jantung. Kalau manusia makan agar bisa beraktivitas. Robot diberikan baterai biar bisa bergerak. Tapi apakah bisa bergerak sendiri robotnya? Pakai apa, Bim? Pakai remote. Berarti robotnya mau diberikan apa? Diberikan apa melalui remote? Diberikan sinyal perintah. Itu nanti yang akan kita pelajari. Selain itu, nanti kita juga akan mempraktekkan diri kita sebagai robot. Juga nanti Pak Ari akan memberikan sebuah puzzle atau teka-teki yang harus kalian kerjakan secara berkelompok sehingga apa? Robotnya nanti bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada ini, silakan dibuka bukunya, dikeluarkan buku tulis. Buku tulis warnanya dikeluarkan anak. Oke. Nah, perhatikan. Di pembelajaran kemarin, pada pembelajaran coding minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari bersama-sama bahwa di dunia ini ada banyak sekali mesin. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang komputer. Selain itu, kalian juga sudah pernah melaksanakan ujian pakai komputer. Masih ingat? Kelas berapa? Masih ingat nama ujiannya apa? Asesmen nasional berbasis komputer. Kira-kira di komputer tersebut, ketika kamu mengerjakan soal, kan ngetik ya? Ngetik.
kamu tekan huruf I yang keluar di layar apa? I. Huruf I kan? Kalian tekan huruf S yang keluar di layar huruf S. seumpama ditekan tulisan delete, apa yang terjadi? Hilang. Hilang. Apanya yang hilang? Tulisannya. Tulisannya. Anak-anak, robot itu juga seperti itu. Tanpa diberikan aba-aba, tanpa diberikan perintah, robot tidak akan bisa bergerak. Sekarang coba berdiri sebentar. Berdiri. Kita akan bergerak menjadi robot. Oke ya. Coba keluar dulu di depan mejanya saja. Seperti yang kita pelajari tadi, robot bisa bergerak karena apa? Karena apa? Karena mesin. Juga bisa bergerak atau bergerak karena perintah. Kita akan coba berpura-pura menjadi robot sekarang. Nah, ketika nanti Pak Ari robot maju. Jadi maju berapa langkah? 1 langkah. Robot belok kanan. Kalau belok kanan berarti berputar ke arah kanan. Berputar saja. Kalau robot belok kiri berarti berputar ke arah kiri. Kanan mana? Coba angkat tangan kanan. Tangan kanan diangkat. Tangan kiri sekarang diangkat. Oke. Persiapan. Nanti apa-apanya adalah robot. Kalau tidak ada kata-kata robot berarti tidak perlu dilakukan. Konsentrasi ya. Robot. Belum diberi perintah jangan bergerak dulu. Oke. Robot maju. Robot mundur. Robot maju mundur. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Kalau diberi perintah langsung maju mundur, bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa atau tidak? Bisa. Umpama Pak Ari bilang gini, robot salto. Bisa Pak. Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena lompat. Karena robotnya belum punya kemampuan seperti itu. Sekarang coba Pak Ari. Robot mundur. Kira-kira robotnya bakal jalan nggak? Berarti kalau mau memberikan perintah kepada robot harus kenapa? Harus ngapain? Harus jelas. Perintahnya juga harus jelas. Kalau nggak jelas kira-kira robotnya bisa bergerak nggak? Tidak. Robot tidak akan bisa bergerak kalau gerakannya tidak jelas. Oke. Nah, sekarang lagi. Robot maju. Belok kiri. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Tadi Mari bilang kalau ada robotnya baru boleh dilakukan. Kalau enggak kan boleh tidak. Ya, lagi konsentrasi kembali ke belakang. Konsentrasi ya. Robot maju. Robot mundur. Robot belok kanan. Robot maju. Robot maju. Robot mundur. Robot mundur. Belok kanan. Ayo, tadi Mari bilang robot enggak? Tidak. Boleh enggak dilakukan? Tidak. Anak-anak, ingat-ingat ya bahwa syarat untuk memberikan perintah pada suatu robot itu satu, harus jelas. Kedua, harus lengkap. Kalau tidak lengkap, tidak bisa bergerak. Sama halnya dengan remote control. Kenapa harus jelas dan lengkap? Kira-kira kalau tombolnya cuma ditekan sedikit-sedikit robotnya, mobilnya gerak nggak? Gerak, tapi geraknya kan maju saya ini. Tapi ketika ditekan maju, mobilnya pasti melaju ke depan. Ketika dibelokkan di robot itu harus diberikan perintah yang jelas juga lengkap. Oke,
Oke, anak-anak semuanya duduk. Nah, kenapa robot harus diperintah? Karena kalau tidak bisa diperintah, kalau tidak diapakan sampai nggak diperintah tidak bisa bergerak. Umpama diberikan perintah yang tidak jelas, kira-kira bisa bergerak? Tidak. Seumpama lagi diberikan perintah yang kurang lengkap, bisa? Tidak. Nah, inilah pentingnya instruksi atau perintah yang jelas. Tanpa diberikan instruksi, tanpa diberikan perintah, robot itu tidak bisa bergerak dan leluasa. Tapi setelah ini Pak Ari punya tugas. Pak Ari punya tugas untuk kalian. Tapi sebelum Pak Ari berikan tugas, Pak Ari akan membagi kalian beberapa kelompok. Kelompoknya nggak perlu Pak Ari bagi terlalu rumit ya. Langsung Rizky sama Syafiq, Dika sama Pian, Bima sama Nizam, Delva sama Ayu. Tugasnya sederhana. Nah, di sini Pak Ari punya berapa? Berapa ini dia? Berapa? Kira-kira kalau keseluruhan bisa nggak kita katakan sebagai gambar sebuah peta? Bisa ya. Nah, di sini Pak Ari punya robot. Kayak apa? Kopi. Enggak tuh, nanti bisa dilihat. Robot ini harus bergerak dari titik dia berada atau titik start ke arah finish. Tapi ada beberapa halangan yang menghalanginya. Tanda silang yang ada di gambar ini adalah halangan yang harus dia hindari, tidak boleh dilewati. Berarti dia harus melewati daerah-daerah yang kosong. Tugas kalian adalah memberikan perintah kepada robot agar robotnya bisa bergerak ke arah sini. Nanti selain kamu menjawab ini, nanti kita juga akan praktekkan jawaban yang kamu berikan di kelas. Setelah ini Pak Ari akan membuat sebuah arena di sini yang Pak Ari usahakan sama seperti ini. Jadi nanti bisa kita praktekkan bersama-sama. Oke, perintahnya yang bisa digunakan ada 3. Oh maaf, ada 4. Ada 4 perintah. Perintah pertama, maju. Maju artinya robotnya bergerak 1 petak ke depan. Ke depan berarti ini kemana? Ke sini apa ke sini? Sini ya, sesuai dengan gambar ya. Kemudian 2 yaitu mundur. Perintah mundur berarti robotnya mundur 1 petak, 1 kotak. Sampai di sini Pak. Perintah ketiga, belok kanan. Nah, di dalam belok kanan, dalam perintah belok kanan, robot tidak berpindah tempat, tapi berputar ke arah kanan sebesar 90 derajat. Misal robotnya dari kotak ini. Berarti kalau bapaknya atau perintahnya belok kanan, robotnya hanya berputar seperti ini tanpa berpindah. Ingat ya, robotnya tidak pindah ya, hanya berputar. Sama halnya dengan aba-aba belok kiri, robot hanya akan berputar ke arah kiri. Berputar ya, berarti tidak pindah. Nanti setelah kamu selesai menjawab, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti setelah dijawab semua dan dikumpulkan, kalian akan panggil satu persatu setiap kelompok dan mempraktekannya di depan kelas. Bisa dipahami?
Belum kali mulai katanya kan? Kalau tidak ada, Pak Ali bagikan gambar garisnya. Di antara kelompok kalian tunjuk satu anak setelah ini akan berperan sebagai robot dan satunya akan berperan sebagai pemberi perintah atau sebagai remote. Ayo, sudah ditunjuk siapa yang jadi robot? Angkat tangan. Siapa yang jadi robot? 1, 2, 3, 4. Berarti yang lainnya memberikan perintah. Nanti ingat, yang memberikan perintah atau yang kalian berikan perintah itu adalah teman satu kelompok kalian sendiri. Dengan cara ini kita nanti akan belajar dan kita nanti akan mencari tahu apakah perintah yang kalian tulis di situ yang sudah kamu tempelkan di sticky note tadi itu bisa membantu siapa? Membantu robot sampai di garis finish. Oke ya? Kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompoknya Jika sama Fian. Jika yang jadi robot siapa? Berdiri di garis start. Fian sini. Fian di depan. Dibacakan perintah yang sudah kamu tulis, nanti dilaksanakan oleh robotnya atau dalam ini di ingat. Halo, perintahnya ada berapa tadi? 4. Maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Oke, Fian, silakan dibaca. Maju. Yang keras suaranya. Maju. Oke. Belok kiri. Belok kiri. Oke. Maju. Belok kanan. Maju. Maju. Belok kiri. Maju. Maju. Belok kanan. Oke. Maju. Belok kiri. Maju. Maju. Oke. Tepuk tangan semuanya.
Berapa perintah itu cepat itu? 17 perintah. Coba itu. Oke, tepuk tangan untuk Mama Ayu dan Bapak. Nomor terakhir 5. Nah, sekali lagi Pak ingatkan, selama instruksi atau perintah yang diberikan itu jelas, pasti bisa membantu robot itu sampai ke tempat tujuan. Sama halnya dengan manusia. Sama halnya dengan manusia. Kamu tahu penerapan hal seperti ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa? Dalam hal apa? Dalam kehidupan apa? Jalan. Kayak kemarin, jalan. Kalian kemarin sudah baru saja melaksanakan kegiatan. Kira-kira sebelum berangkat kamu tahu nggak rutenya? Tahu kan? Tapi kira-kira ketika kamu jalan tanpa tahu rutenya bisa nggak? Enggak. Maka dari itu pentingnya tahu rute atau tahu instruksi. Nanti dari kantor kecamatan belok kanan, lurus maju terus ke arah jalan Surojoyo, belok kanan lagi. Kan jelas ada apa-apa, belok kanan, maju, belok kanan lagi. Tapi kira-kira ketika kamu diberikan apa-apa yang tidak jelas, contoh, kamu keluar dari kantor kecamatan nanti cuma dikasih apa-apa, nanti belok ya. Bingung apa tidak? Bingung apa tidak? Bingung karena kita nggak tahu mau belok ke kanan atau belok ke kiri. Jegogrok aja di tengah. Diam terus di tengah karena nggak tahu belok ke kanan, belok ke kiri. Itu juga satu hal penting dalam hal ini, dalam kita menjalankan robot, yaitu memberikan perintah yang jelas. Kalau perintahnya tidak jelas, kalau Pak Ari tadi contohnya kan robot kan tidak jelas. Robotnya juga tidak bisa memahami, programnya tidak bisa menjalankan. Nah, kira-kira kalian suka nggak dengan pembelajaran kita? Ya, tadi jawab paling pertama suka Pak. Kira-kira kenapa kamu suka? Main. Terus ada yang lain, jawabannya lain suka kenapa? Pak? Seru. Berpikir. Bermain sambil belajar. Belajar apa? Gimana tadi? Belajar tentang, coba suaranya lebih keras dulu. Gak apa-apa. Belajar tentang robot. Apa yang kamu pelajari tentang robot? Mesin. Terus kira-kira apa lagi yang kita pelajari ya? AI. Apa tadi AI? Artificial Intelligence. Nah, tahu Indonesia apa? Kira-kira robot artinya bergerak secara berurutan. Kenapa urutan itu penting dalam memberikan instruksi? Kenapa instruksi kita harus berurutan dengan jelas? Kira-kira kenapa? Nah, kalau perintahnya tidak jelas, tidak bisa berjalan. Kalau tidak urut, tahu urut ya? Kalau tidak berurut, maka robotnya kira-kira bisa sampai tempat tujuan apa? Tidak. Nah, apa sih contoh perintah sederhana yang bisa kita berikan dalam kehidupan sehari-hari sama seperti ini? Kira-kira kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, perintahnya itu seperti apa saja? Menyapu. Nizam, lantainya disapu. Kira-kira apa yang tidak dilakukan? Nyapu apa? Lantai. Tapi kalau kira-kira perintahnya seperti ini, Zam, sapu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kadang ada yang ngambilkan sapu toh, nyapu, dikasihkan ke ibunya. Ada yang ngambil sapu terus disapu. Jelas nggak perintah seperti tadi? Tidak. Perintahnya kurang jelas. Coba Pak Adi minta tolong satu anak setelah ini sampaikan apa saja yang dipelajari hari ini. Ada yang mau? Ada yang siap? Ada yang bisa? Gak bisa? Gak bisa? Yang kamu pelajari hari ini apa? Ilmu mengenai robot, cara bergerak robot, AI, dan juga
Nizam. Boleh duduk Nizam. Oke anak-anak. Jadi itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak tanya ya. Ada yang ditanyakan Pak tidak? Kalau tidak ada, sudah menunjukkan pukul 10.30 sudah waktunya untuk pulang. Setelah ini juga kita melakukan sholat Jumat bagi yang laki-laki dan yang perempuan jangan lupa masih ada kewajiban untuk apa? Sholat. Oke anak-anak, sebelum pulang bukunya bisa dibereskan. Terus jangan pulang ya. Di bawah saja nggak apa-apa. Ya sudah. Kalau sudah, jika ayo teman-temannya dibimbing untuk berdoa siapa pulang. Jika ayo. Doa mulai. Terima kasih Pak Ariati.